Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu turnamen Global Chess League nanti malam, turnamen antar tim yang sudah sedikit saya jelaskan di video tadi pagi kawan, kita akan coba selingi permainan dari Title Tuesday lagi. Kali ini dari permainannya Hikaru Nakamura di Title Tuesday edisi akhirnya. Di edisi akhirnya ini Hikaru Nakamura banyak mengalami kekalahan kawan, 8 kali menang dan 3 kali kalah, hanya mendapatkan 8 poin, menempati posisi ke-17 di akhir klasemen. Kali ini saya ambil permainannya saat menghadapi juniornya kawan, yaitu Grandmaster Christopher Yo, Grandmaster muda dari Amerika Serikat, dan Hikaru Nakamura pegang hitam. Christopher Yo pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4. Ada pion C5 Sicilia Defense. Setelah kuda F3, pion G6 dipilih oleh Nakamura, bermain dengan Hyper Accelerated Dragon dari Sicilia Defense. Pion C3 memilih permainan tertutup kawan, ada gajah G7, baru sekarang pion D4. Seperti biasa, baku hantam pion C pukul pion D4, diambil balik menggunakan pion C. Untuk sementara waktu, posisi Christopher Yo sangat solid di petak pusat kawan. Dan di sini pengembangan kuda ke F6 ataupun pion D6 ataupun langsung pion D5 bisa kalian lanjutkan dalam posisi seperti ini. Nakamura langsung menantang pertukaran di petak pusat dengan pion D5-nya. Ditolak, pion didorong maju untuk mendapatkan ruang mencegah pergerakan pengembangan kuda ke petak F6. Nakamura melanjutkan pengembangan perwira sisi menterinya terlebih dahulu kuda C6, dan di sini dimanfaatkan gajah keluar ke petak B5, langsung pressure kuda di petak C6. Jika ada pion A6, kemungkinan langsung nanti terjadi pertukaran dengan kuda di petak C6 ini kawan. Nakamura melanjutkan pengembangan kuda H6 terlebih dahulu agar bisa mensegerakan rokade, dan akhirnya juga rokade kedua pemain kawan. Dan di sini pion H3 lanjut Christopher Yo, kontrol petak G4 dari aktivitas gajah ataupun kuda, dan pion F6 dilanjutkan oleh Nakamura. Pada tahun 2021 Nakamura juga pernah bermain dengan diagram permainan seperti ini menghadapi Magnus Carlsen kawan, di mana saat itu Carlsen pegang putih langsung bertukar pion pukul pion F6 dan permainan berakhir miss. Tapi di sini Christopher Yo memilih dengan benteng E1, ada kuda F7 lanjut Nakamura berikan dukungan lebih bagi pertukaran pion nanti kawan. Akhirnya didahului oleh Christopher Yo membuka permainan di lajur E bagi bentengnya, diambil balik menggunakan pion E dan selanjutnya mengembangkan kuda C3. Baru sekarang pion A6 lanjut Nakamura, gajah mundur ke A4. Di sini tidak diusir lagi dengan pion B5, memilih kudanya aktif ke petak A5, mencoba ingin menempati petak C4. Di sini gajah mundur ke petak B3, menawarkan pertukaran di petak B3 atau mengawasi petak C4 atau mengawasi pion yang ada di petak D5. Tidak tertarik pertukaran kawan, memilih kuda lompat ke C4. Pressure pion ini untuk mencegah pengembangan perwira terutama gajah gelap. Di sini kawan, pion A4 merupakan salah satu pilihan untuk menghadang pergerakan pion B5 agar kuda tidak mendapatkan dukungan dari dua pion. Tapi memilih meninggalkan pionnya, ini adalah trik kawan. Jebakan kecil juga diterapkan oleh Christopher Yo, tapi Nakamura tidak terjebak, tidak ambil pion B2. Memilih dukung kudanya terlebih dahulu dengan pion B5. Kalau kalian ambil pion ini, nanti pion di sini juga jatuh kawan. Memang sekarang temponya ancam menteri. Menteri tinggal bergeser, kuda kembali ke C4, dan di sini kuda ambil pion D5, diambil balik oleh menteri. Nah, gajah sekarang ambil kuda yang ada di petak C4. Gajah nanti mendapatkan diagonal yang sangat bagus di sini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Nakamura tidak tertarik, dukung kudanya terlebih dahulu dengan pion B5. Baru sekarang dengan pion A4, Christopher Yo melanjutkan permainan baku hantam terbuka nanti lajur A kawan. Terlebih dahulu kuda ambil pion B2, ancam menteri. Menteri menghindar ke petak E2, kuasai lajur E, dukung juga bagi petak C4-nya nanti kawan. Dan di sini Nakamura ambil pion yang ada di petak A4. Yang terbaik kembali ke petak C4 kawan, ambil pion yang ada di petak A4. Ini membuat pion di sini jatuh, diambil dengan kuda. Mungkin terlihat kuda pukul kuda juga bisa merusak struktur pion hitam kawan di sini, tapi memang terkuat adalah hancurkan dulu posisi pusat kawan. Beberapa Grandmaster sangat memegang prinsip permainan pusat kawan. Siapa yang bisa menguasai petak pusat, kemungkinan besar bisa menguasai jalannya permainan. Memang harapan dari Nakamura ambil pionnya ada di petak A4 adalah meloloskan dua pionnya kawan di sisi kiri nih. Coba lihat, ini juga cukup berbahaya dalam permainan endgame. Tapi posisi putih sekarang dalam posisi yang sangat bagus.
Menteri menguasai lajur E kawan, dan juga lajur C ini juga siap diisi dengan benteng, terutama peta-peta gelap ini juga bisa nanti mempersulit pergerakan menteri kawan, dan permainan berlanjut dengan raja bergerak ke H8. Bergerak ke peta H8 ini tentu untuk menghindari tempo kawan, karena di langkah berikutnya juga kuda dalam posisi terancam, pionnya terancam kawan, temponya juga skak untuk menghindari ancaman menteri. Oleh karena itu raja ini bergeser terlebih dahulu, menghindari diagonal terang juga, kudanya agar leluasa bergerak lagi, dan ada benteng AC1 lanjut Christopher Yo. Di sini pion G5 dan ada gajah C7, menteri bergerak ke peta D7. Di sini gajah ditarik mundur ke G3, berikan ruang bagi bentengnya menusuk di baris ke-7, dihadang oleh benteng A7 oleh Nakamura. Menteri bergeser ke D2 kawan, memberikan kesempatan bentengnya meluncur lewat lajur E di langkah berikutnya. Menteri langsung mundur ke peta D8, diserang lagi dengan gajah C7 kawan, menantang pertukaran dengan benteng, temponya juga ancam menteri. Stockfish menyarankan langsung pertukaran kawan, tapi memilih menteri ini kembali ke peta terang, ke peta D7, dan diserang lagi dengan benteng E7. Menteri sudah tidak mempunyai banyak peta, hanya tersisa satu peta, yaitu peta F5. Dikejar lagi dengan kuda E3 kawan, dan juga ada discover terhadap kuda F7. Menteri terpaksa mundur ke G6, dan di sini pion mulai didorong oleh Christopher Yo. Satu pion bebas ini juga berbahaya di langkah berikutnya. Ada pion G4 tantang Nakamura, diterima pion H pukul pion G4, diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh kuda, diambil balik oleh menteri, dan di sini pion terus didorong kawan. Dan jawaban dari Nakamura adalah ancam menteri dengan gajah. Dan coba lihat serangan tusuk sate di sini kawan. Di sini Christopher Yo membuat langkah pengorbanan menteri, sementara dengan benteng ambil kuda F7. Coba lihat kawan, sampai langkah ke-30 ini kontrol waktu Nakamura sebetulnya masih sangat bagus, tersisa 37 detikan. Sedangkan Christopher Yo ini tertatih-tatih kontrol waktunya, menyisakan beberapa detik saja. Tapi secara positioning kawan, Christopher Yo ini dominasi permainan di atas papan. Di sini pengorbanan menteri tidak diterima oleh Nakamura, memilih ambil balik benteng, menteri mendapatkan gajah H6. Kalaupun pengorbanan menteri ini diterima kawan oleh hitam, maka selanjutnya percuma juga, menterinya juga tewas di langkah berikutnya. Setelah benteng pukul benteng skak, memaksa raja bergeser ke peta G7, dikejar lagi oleh benteng kawan. Dengan dukungan gajah, tentu menteri ini juga tewas di langkah berikutnya. Walaupun juga benteng di sini juga rentan jatuh juga kawan, di langkah berikutnya bergeser, benteng ambil menteri, gajah ambil benteng di sini, dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah pionin didorong juga bisa jadi menteri di langkah berikutnya kawan. Percuma juga dilanjutkan. Oleh karena itu pengorbanan menteri ditolak oleh Nakamura, ambil balik benteng putih, tapi dia kehilangan satu perwira penuh kawan. Dan di sini putih masih mempunyai 2 perwira mayor plus dukungan 3 perwira minor kawan. Selanjutnya benteng digeser ke lajur G, menghindari ancaman gajah, dukungan bagi menteri ancaman skakmat, menteri mundur ke H2. Yang lebih kuat tadi adalah kuda backup pion ini kawan ke peta A4. Dan di sini di langkah ke-32 Nakamura sepertinya mau selip kawan. Entah dia mau bergerak kemana, tapi menterinya kepleset ke peta F4 dan menteri putih mendapatkan menteri hitam cuma-cuma. Kalaupun ambil kuda ini kawan, di sini bahayanya seperti ini. Pion ini akan punya kesempatan untuk didorong dan promosi punya 2 menteri nantinya. Kalaupun di backup dengan benteng yang ada di peta A8 ini kawan, ada gajah ini siap bergerak ke peta B8 terlebih dahulu mungkin. Dan benteng ambil gajah di sini bisa diikuti benteng melakukan skak, tetap punya menteri baru kawan. Kalaupun di sini tadi saat pion ini didorong maju kawan, disikat oleh benteng, menteri di peta F3 jatuh. Itulah kenapa tadi Nakamura sepertinya bingung mau caplok atau bergeser, tapi kepleset di peta F4 dan putih pun mendapatkan menteri gratis. Dan di sini Nakamura juga ingin mendapatkan menterinya kembali kawan, tak percuma juga ada benteng. Di langkah ke-34 ini kawan, Nakamura menyerah. Tentu tak perlu kita perpanjang lagi, tak perlu kita pertanyakan lagi kenapa menyerah. Oke, itulah kawan salah satu game yang cukup menarik dari Nakamura. Itulah kawan resikonya bermain online. Walaupun kontrol waktu masih bagus, kalau tangan kita, jari kita lagi kram, mau klik mouse itu bergerak kemana juga kadang salah melangkah kawan, kepleset juga jadi mouse slip.
Oke, semoga permainan dari Nakamura tadi bisa menghibur kalian, dan bagaimana permainan ciamik dari Grandmaster muda dari Amerika Serikat juga, Christopher Yo, bisa menghibur kalian dengan ide-ide pembukaannya melawan akselerasi naga dari sisi lain defense. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan, setiap hari sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan like video kami untuk membantu pengembangan channel kami agar lebih cepat berkembang. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.